Halo ibu hebat, menyusui adalah momen istimewa antara ibu dan bayi. Namun, tidak jarang ada tantangan di awal perjalanan. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana mengatasi masalah selama masa menyusui dan cara menyusui yang benar. Yuk kita simak kisah ini. Semoga persalinannya lancar ya, Bu. Terima kasih, Bu. Adik sayang, lapar ya? Iya sayang, iya. Aduh, adik sayang, pelan-pelan ya minumnya. Puting ibu kok sakit. Aduh, kenapa ya? Kok rasanya perih sakit gini? Apa ini jadi lecet gara-gara disusuin ke adik ya? Kok jadi sakit kenapa sih? Masih bisa nyusuin adik nggak ya? Nanti adik nggak bisa nenen lagi gimana? Kalau perih sakit gini, kayaknya mending adik dikasih susu formula aja kali ya? Tanya Bu Bidan sajalah. Bu Bidan, saya ingin bertanya. Puting saya lecet dan sakit saat menyusu. Padahal adik sudah ngenyut bahkan sampai berbunyi. Puting susu juga sudah masuk ke dalam mulut bayi. Berdasarkan cerita Bunda, nampaknya Bunda ini mengalami masalah dalam menyusui. Justru terdengarnya suara saat bayi menyusu dan puting susu yang lecet terjadi karena kesalahan dalam teknik menyusui. Atau kurang tepatnya posisi dan perlekatan antara ibu dan bayi saat menyusui. Oh, seperti itu ternyata. Lantas, bagaimana sebenarnya cara menyusui yang benar, Bu Bidan? Baik Bunda, mari kita belajar bersama bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Tips cara menyusui yang baik dan benar. Yang pertama, sebelum menyusui, Bunda harus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian keringkan. Kemudian, keluarkan sedikit ASI, lalu oleskan secara merata ke areola dan puting. Ini dilakukan karena memiliki manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembaban puting. Selanjutnya, ibu bisa duduk dengan santai dengan kaki tidak boleh menggantung. Yang keempat, pastikan bayi diposisikan dengan benar. Cara memposisikan bayi yang benar saat menyusui adalah bayi dipegang dengan satu lengan, kemudian kepala bayi diletakkan pada lengkungan siku Bunda dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan Bunda. Selanjutnya, letakkan satu tangan bayi di belakang badan Bunda dan satu lagi diletakkan di depan. Pastikan perut bayi menempel pada tubuh Bunda dan kepala bayi menghadap ke payudara. Mulut bayi berada di depan puting susu. Telinga dan lengan terletak pada satu garis lurus. Dan jangan lupa, Bunda harus menatap bayi dengan tatapan penuh kasih sayang. Yang kelima, Bunda harus menyangga payudara dengan ibu jari di atas dan jari lain menopang di bawah. Jangan menekan puting susu dan areola. Keenam, memastikan apakah perlekatan sudah benar. Caranya, berikan sentuhan pada pipi bayi dengan puting susu untuk merangsang membuka mulut bayi. Setelah mulut bayi membuka lebar, dengan cepat kepala bayi diletakkan ke payudara dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Dagu bayi menempel pada payudara dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Sehingga puting susu berada di langit-langit mulut bayi dan lidah menekan ASI keluar dari tempat disimpannya ASI di bawah areola. Setelah bayi menghisap, payudara tidak perlu dipegang atau disanggah. Yang ketujuh, bayi diberikan ASI secara bergantian dari payudara sebelah kiri, lalu sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang. Jadi Bunda,
Itulah penjelasan mengenai cara menyusui yang baik dan benar, agar tidak terjadi masalah lainnya pada payudara dan adik bisa mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Selain itu, jangan lupa saat Bunda memberikan ASI kepada bayi, baiknya secara on demand atau kapanpun bayi mau ya Bun. Baik Bu Bidan, terima kasih ya, sangat membantu sekali. Sekarang Bunda sudah nyaman sekali menyusui. Kamu juga gak pernah rewel lagi ya sayang. Ada apa Bunda? Kok kelihatan sedih? Cuti Bunda sudah hampir selesai. Nyusuin adiknya pas sudah kerja gimana ya? Oh iya ya. Coba konsultasi ke Bu Bidan saja. Bagaimana Bunda? Bu Bidan, cuti bersalin saya akan berakhir. Jadi sepertinya saya tidak bisa memberi ASI kepada anak saya. Saya bingung, gimana caranya agar saya bisa tetap memberikan ASI? Atau saya berikan susu formula saja? Apakah itu bisa menjadi pengganti ASI eksklusif Bu Bidan? Bunda, susu formula tidak bisa dijadikan sebagai pengganti ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu hanya pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun termasuk susu formula. Terus gimana Bu Bidan? Apa ada cara supaya saya tetap bisa memberikan ASI eksklusif sembari saya bekerja? Tips cara pemberian ASI ibu bekerja. Yang pertama, perah atau pompa ASI setiap 3-4 jam sekali secara teratur. Hal ini penting dilakukan agar produksi ASI tetap terjaga. Yang kedua, Bunda harus memilih waktu di mana payudara dalam keadaan paling penuh terisi. Umumnya terjadi di pagi hari. Ketiga, semua peralatan yang akan digunakan telah disterilkan terlebih dahulu. Breast pump sebaiknya dibersihkan setelah digunakan, agar sisa susu tidak mengering dan menjadi sulit dibersihkan. Keempat, pilih tempat yang tenang dan nyaman saat memerah susu. Tempat yang ideal di mana Bunda tidak terganggu seperti bel pintu atau telepon masuk. Di tempat kerja bisa menggunakan ruangan yang kosong. Kelima, mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan payudara dibersihkan dengan air bersih. Sebelum memulai, minumlah segelas air atau cairan lainnya. Misalnya, susu, jus, atau sup. Disarankan minuman hangat ya Bunda, agar membantu menstimulasi payudara. Ketujuh, saat memerah ASI, ibu harus dalam kondisi santai, tidak tegang dan tidak perlu menargetkan berapa banyak ASI yang harus dikeluarkan. 8. Melakukan perawatan payudara seperti pemijatan atau kompres hangat maupun kompres dingin. Kesembilan, selanjutnya simpan ASI yang sudah diperah ke dalam botol ASI atau kantong ASI. Dan jangan lupa mencantumkan label tanggal dan jam ASI diperah atau dipompa. 10. Simpan dalam botol ASI atau kantong ASI yang tertutup rapat supaya tidak terkena udara. 11. Jika dalam satu hari Bunda memompa atau memeras ASI beberapa kali, bisa saja ASI tersebut digabungkan dalam botol yang sama. Syaratnya, suhu tempat botol disimpan stabil antara 0 sampai 15 derajat Celcius. 12. Penggabungan hasil simpanan ini bisa dilakukan asalkan jangka waktu pemompaan atau pemerasan pertama dan terakhir tidak lebih dari 24 jam. 13. ASI dapat disimpan dalam botol ASI atau kantong ASI berukuran kurang lebih 80 sampai 100 cc. 14. ASI yang disimpan dalam freezer dan sudah dikeluarkan sebaiknya tidak digunakan lagi setelah 2 hari. 15. ASI beku perlu dicairkan terlebih dahulu dalam lemari es 4 derajat Celcius. Kemudian, ASI beku tidak boleh dimasak atau dipanaskan, hanya boleh dihangatkan dengan merendam dalam air hangat. 17. Kemudian untuk pemberiannya kepada bayi, dengan cara membiarkan botol dialiri air panas yang bukan mendidih, atau merendam botol di dalam baskom atau mangkuk yang berisi air panas atau bukan mendidih. 18.
Jangan sekali-kali memanaskan botol dengan cara mendidihkannya dalam panci, menggunakan microwave, atau alat pemanas lainnya, kecuali yang memang didesain untuk memanaskan botol berisi simpanan ASI. 19. Sesuaikan jumlah susu yang dipanaskan dengan kebiasaan bayi. Misalnya, dalam satu botol, Bunda menyimpan sebanyak 180 cc ASI. Tetapi bayi Bunda biasanya hanya meminum 80 cc. Jangan langsung dipanaskan semua karena susu yang telah dipanaskan tidak dapat disimpan kembali. Begitu ya Bunda, untuk penjelasan pemberian ASI bagi ibu yang bekerja. Ternyata ada solusi ya Bu Bidan untuk dapat memberikan ASI eksklusif pada anak saya walaupun saya bekerja. Saya jadi bersemangat. Ini juga menjadi motivasi saya untuk tetap menjaga kesehatan saya sendiri supaya saya tetap bisa memberikan ASI pada anak saya. Yap, betul sekali Bunda. Tetap semangat memberikan bayi Anda ASI secara eksklusif ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Menyusui bukan hanya memberikan nutrisi terbaik bagi bayi, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Dengan memahami cara menyusui yang baik dan benar, kita dapat memastikan tumbuh kembang bayi yang optimal dan kesehatan ibu tetap terjaga. Jadikan momen menyusui sebagai waktu penuh cinta dan kenyamanan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Tetap sehat dan terus belajar.